Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan pengajian ini dengan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sampai mananya lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Halaman 4, baris ke-7 dari bawah. Hari ini disimak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya summal mukhtaru. Depannya summal mukhtaru. Sudah ketemu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Summal mukhtaru. Kemudian yang dipilih. Anna kalimatallahi, bahwa kalimah Allah, hiya adalah al-ismul a'zamu, nama yang agung. Jadi kalimah Allah, kata Allah adalah ismul a'zam, nama yang agung. Jadi ismul a'zam, nama yang paling agung itu adalah kalimah Allah. Jadi kalimah Allah adalah al-ismul a'zam, nama yang paling agung. Fa inna qila, maka sesungguhnya dikatakan. Anna min syartil ismil a'zami. Anna min syartil ismil a'zami, sesungguhnya termasuk syarat ismul a'zam adalah annahu, bahwa dia indu'iyallahu bihi ajaba, jika seseorang meminta kepada Allah, ajaba bihi dengan ismul a'zam, ajaba, maka Allah akan mengabulkan. Jadi apabila didoakan, maksudnya orang berdoa kepada Allah bihi dengan ismul a'zam, ajaba, Allah akan mengabulkan. Jadi syarat ismul a'zam adalah apabila orang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan dengan menggunakan kalimah Allah. Jadi ya Allah itu penyebab dikabulkan doa. Maka kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, berarti kita berdoa meminta dengan al-ismul a'zam. Ismul a'zam yang agung, Quran. Al-ismul a'zam adalah kalimah yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama itu, maka akan dikabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi, dan jika diminta bihi dengan nama itu, dengan al-ismul a'zam itu, a'ta, maka Allah akan memberikan. Jadi jika Allah diminta dengan nama Allah, ya Allah, a'ta, maka akan diberikan. Nah, bismillah itu dimulainya dengan ismul a'zam, nama yang paling agung. Berarti orang yang membaca bismillah setiap permulaan
itu akan mengalami kesuksesan. Jadi usahakan bismillah tidak lupa, karena di samping merupakan awal daripada perbuatan, kita juga meminta kepada Allah kesuksesan, sehingga perbuatan kita sukses karena dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jawabu, maka jawabnya, jika ada yang tidak dikabulkan, maka fal jawabu, maka jawabnya adalah anna lid du'ai, bahwa doa itu mempunyai adaban, adab-adab, wasyuruton, dan syarat-syarat. Oh, saya udah lama doa pakai Ismul A'zam kok nggak dikabulkan. Nah, fal jawabu, maka jawabnya, doa itu punya adab, punya syarat, begitu. Jadi secara umum doa itu menggunakan Ismul A'zam pasti dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya sering doa kok nggak dikabulkan. Fal jawabu, maka jawabnya annalid du'ai, bahwa doa itu mempunyai adaban, adab-adab, wasyuruton, dan syarat-syarat. Anna memiliki isim dan memiliki khobar. Nah, ini seperti biasa, isim annanya muakhor, khobar annanya muqaddam, karena asalnya adalah mubtada muakhor, khobar muqaddam. Jadi ketika ada anna menjadi khobar anna muqaddam, isim anna muakhor. Anna lil adabi, anna lid du'ai, sesungguhnya doa itu mempunyai adaban, adab-adab, tata cara, wasyuruton, dan syarat-syarat. La yastajibu du'a, la yastajibu, yang tidak dikabulkan, ad-du'a'u, doa, illa biha, kecuali dengan syarat-syarat dan adab-adab itu. Jadi doa itu tidak dikabulkan kecuali dengan syarat-syarat dan doa-doa dan adab-adab tersebut. Maka kalau doa pakai adab, pakai syarat. Fa awwaluha, maka yang pertama adalah, maksudnya yang pertama sebetulnya yang paling penting adalah, fa awwaluha, maka yang pertama adalah adabnya doa, syaratnya doa, ada yang utama. Maksudnya fa awwaluha, yang pertama adalah yang paling pentingnya dari adab berdoa adalah islahul batini, membaguskan batin, membaguskan hati, hatinya bersih. Jadi doa dikabulkan oleh Allah. Nah, hati bersih nggak mungkin 100%. Hati bersih nggak mungkin benar-benar bersih. Maka ada standarnya. Standarnya adalah bil luqmatil halali, dengan suapan yang halal. Jadi cukup menjaga makanan, makan yang halal, maka insya Allah hati bersih. Nah, itu standarnya. Bukan 100% bersih kayak para waliullah. Nah, itu sangat sulit. Nah, jadi hati itu bersih bil luqmatil halali, standar minimalnya dengan makanan yang halal. Luqmah suapan, dengan suapan yang halal. Jadi yang kita makan yang halal. Yang kita makan bukan hasil mencuri. Yang kita makan bukan hak orang lain, tapi benar-benar milik kita yang halal. Maka itu syarat utama doa dikabulkan. Jadi makanannya halal, lalu doa pakai Ismul A'zam, udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, ad-du'a'u, doa itu, miftahus samai, kuncinya langit. Jadi doa itu adalah kuncinya langit. Wa asnanuhu, dan giginya adalah luqmatul halali, suapan yang halal. Jadi menyuap dengan makanan yang halal. Jadi doa itu pintu langit. Pintu langit itu tidak akan terbuka kecuali giginya dibuka. Nah, giginya itu adalah makanan yang halal. Jadi kalau makanan yang didapat dengan cara yang haram, maka doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat utama adalah
adab doa yang paling utama adalah yang dimakan yang halal. Baru setelah itu pakai Ismul A'zam, ya Allah, maka doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nama-nama Allah adalah yang paling agung adalah kalimah Allah. Kita boleh doa pakai Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Nah itu kita boleh. Dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya, dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Nah, jadi di antara nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri, kalimah Allah yang lebih agung daripada nama-nama yang lain. Wa akhiruha, dan yang terakhirnya adalah yang pertama dan yang terakhir, yang lainnya nggak dibahas, bahwa menghadap kiblat. Nah itu adalah adab-adab juga, penting juga, tapi yang penting adalah dua. Nah ini yang diungkapkan di kitab ini dua, yaitu yang pertama maksudnya yang sangat penting, yang utama, makanan yang halal. Yang terakhir yang sangat penting juga, yang lainnya nggak dibahas. Wa akhiruha, yang terakhir adab doa yang paling penting adalah al-ikhlasu, ikhlas di dalam berdoa. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Jadi ketika doa hatinya hadir, kita sedang berdoa kepada Allah, sedang mohon kepada Allah, lalu apa yang kita mohon kita tahu. Jangan sampai kita doa panjang lebar nggak tahu yang kita mohon. Maka kita aja nggak tahu, masa mau dikabulkan doa? Kita aja nggak tahu yang dimohon apa, berarti tidak mungkin terjadi pengabulan doa. Kita saja nggak tahu, berarti kita hendaklah mengerti yang kita baca. Kan bahasa Arab susah, ya terjemahnya kita renungkan. Oh doa ini redaksinya, oh kita minta ini. Redaksi doa ini, oh kita minta ini. Nah seperti itulah kita di dalam berdoa. Oh kita minta selamat, lalu redaksinya ini, begitu. Maka minimal seperti itu, maka doa insya Allah dikabulkan. Hati kita hadir ketika berdoa, dan kita menghayati apa yang kita baca atau kita mohonkan kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, mukhlisina, dengan ikhlas. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu syarat. Makan yang halal, doanya ikhlas, dikabulkan. Lalu makannya haram, nggak ikhlas lagi, nggak mungkin dikabulkan oleh Allah. Jadi makanan yang halal dan ikhlas ketika berdoa. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin, bagi Allah agama yang lurus. Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, lahuddin, bagi Allah adalah memiliki agama yang lurus. Islam adalah agama yang lurus. Wa kama qala li sayyidina Musa, sebagaimana kila 40 kok berkata li sayyidina Musa, kepada Nabi Musa, kepada Sayyidina Musa, berarti Allah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa. Jadi ini tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi zaman Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, in arotta, jika kamu menginginkan, ayustajabalaka du'auka, doa kamu diijabah untukmu, fasun, maka jagalah, sona yasunu sun, sona yasunu sun, fa-nya fa jawab, fasun, maka jagalah, sun fi'il amar, maka jagalah
batnaka perutmu anil harami dari yang haram. Wahai Nabi Musa, jika doamu ingin dikabulkan oleh Allah, maka jagalah perutmu dari makanan yang haram. Wa jawarihaka, jawarihaka atof ke batnaka, maksudnya jagalah anggota tubuhmu, jawarihaka dan anggota tubuhmu, anil asami dari dosa-dosa. Jadi syarat doa dikabulkan adalah makan makanan yang halal dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Jadi wajawarihaka maksudnya sun jawarihaka, jagalah anggota tubuhmu anil afami dari dosa-dosa, maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah titik. Berikutnya Warrahmanu. Warrahmanu, Ar-Rahman adalah katsirur rahmati, banyak rahmat. Banyak rahmat adalah kasih sayang Allah. Rahmat adalah kasih sayang. Rahmat adalah kasih sayang. Jadi Ar-Rahman adalah banyak memberi kasih sayang. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, amatun, merata, umum, ala jami'i makhluqatihi, pada semua makhluk-makhluknya. Jadi rahmat Allah itu merata umum pada semua makhluk-makhluknya. Semua dikasih rizki oleh Allah, semua diberi oleh Allah, semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dia maksiat dikasih rizki, dia taat dikasih rizki, hewan bukan manusia dikasih rizki, semua dikasih rizki, karena Allah adalah Ar-Rahman, maha pengasih, pemberi rahmat. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu rahmatuhu amatun ala jami'i makhluqatihi. Rahmatnya itu umum, merata. Umum itu merata pada seluruh makhluk-makhluknya. Fayam bagi, maka sebaiknya, likulli syakhsin, bagi setiap orang. Syakhsin itu individu atau setiap orang. Ayyarhama, merahmati, menyayangi, akhahu, saudaranya, lil muwafaqati, karena menyocoki, karena menyesuaikan, lahu, kepada Allah. Lahu, kepada Allah, maksudnya kepada sifat Allah, azza wa jalla, azza wa jalla, maha mulia dan maha tinggi. Jadi lil muwafaqati, karena menyesuaikan, menyocoki, lahu, kepada Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, berarti hendaklah kita setiap individu, setiap manusia punya sifat kasih sayang, yaitu menyayangi saudaranya, karena menyesuaikan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'bul Ahbari. Ka'bul Ahbar, nama orang. Ka'bul Ahbar berkata, maktubun, perkataannya itu tertulis, fil Injil, di dalam kitab Injil. Jadi Ka'bul Ahbar berkata, perkataan itu maktubun, tertulis, fil Injil, di dalam kitab Injil. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kama turhamu, sebagaimana kamu dikasihi oleh Allah, kadzalika, begitu juga hendaknya, tarhamu, kamu punya sifat kasih sayang. Kamu dikasihi oleh Allah, maka hendaklah kamu punya sifat kasih sayang. Wa kaifa, dan bagaimana, tarju, kamu mengharapkan, ayyarhamakallah, Allah sayang kepadamu, wa anta la tarhamu ibadallah,
padahal kamu tidak sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi bagaimana Allah sayang kepadamu kalau kamu tidak menyayangi hamba-hamba Allah yang lain? Maka hendaklah kita sayang kepada hamba Allah yang lain, maka Allah akan sayang kepada kita. Selanjutnya sedikit lagi, War-Rahimu, kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini menjelaskan Ar-Rahman sudah selesai. Ar-Rahman itu banyaknya rahmat, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Nah, sekarang Ar-Rahim, kepada Ar-Rahim. Sekarang Ar-Rahim. War-Rahimu, Ar-Rahim adalah penyayang, adalah katsirur rahmati, banyaknya rahmat, banyaknya kasih sayang. Bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat. Ni'am jamak dari nikmat. Bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat. Ad-daqiqati, yang lembut. Yang lembut berarti yang halus, yang lembut, yang halus. Waman, dan Allah, idza su'ila, jika diminta, a'ta, maka akan memberi. Wa idza lam yus'al, dan jika tidak diminta, yaghdabu, Allah akan marah. Jadi Allah itu beda dengan manusia. Allah itu kalau diminta senang, kalau nggak diminta benci, marah kepada orang yang nggak suka minta, dianggapnya sombong. Nah, beda dengan manusia. Manusia diminta pelit, lu minta mulu, beli sono, kapan belinya? Nah, gilir. Nah, itu manusia kalau minta sekali dikasih, dua kali dikasih, terus-terusan maka marah. Tapi kalau Allah diminta akan senang, diminta lagi akan senang, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu rahmat yang halus, rahmat dengan nikmat Allah yang halus, maksudnya kepada kaum mukminin, hanya orang-orang beriman, yaitu yang diberi surganya Allah. Dengan kata lain, penjelasan dalam kitab lain adalah Allah itu punya 100 rahmat. 100 rahmat itu satu diturunkan di dunia. Baik orang beriman, baik orang kafir, baik seluruh makhluk Allah selain manusia mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah punya sisanya 99 belum diturunkan di dunia, dan khusus untuk orang yang beriman yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu buat rame-rame, lalu 99 khusus buat orang tertentu. Satu aja udah cukup buat rame-rame. Nah, 99 buat orang yang beriman, berarti nikmatnya surga tidak bisa terbayangkan. Dan itulah Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu renungkan semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim, sambil merenungkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiap baca Bismillah, maka akan terasa beda dengan orang yang cuman Bismillah aja tapi nggak merenungkan. Bismillah aja nggak direnungkan masih bagus daripada yang lupa Bismillah. Jadi usahakan ketika Bismillah, renungkan kandungannya, insya Allah akan terasa berbeda, menyebabkan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.